Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iyakum wadhanna fa inna dhanna agtabul hadis. Dalam surah Yunus ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an." Yang artinya prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Dan di firman lainnya terdapat dalam surah An-Najm ayat 28. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menegaskan, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Takutlah kalian berprasangka, karena ia merupakan sedusta-dusta ucapan. Dengan demikian jelas, prasangka merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akdzab al-hadis yaitu sedusta-dusta ucapan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya prasangka sedapat mungkin harus dihindari, dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa melakukannya. Dalam pengertian prasangka, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan prasangka itu ada dua macam, yaitu yang pertama prasangka yang mendatangkan dosa, dan yang kedua prasangka yang tidak mendatangkan dosa. Yang pertama ini dilakukan oleh orang yang berprasangka dengan menampakkannya melalui ucapan, dan yang kedua dilakukan oleh orang hanya berprasangka dalam hati. Prasangka model pertama tadi yang dinilai Imam Ats-Tsauri berimplikasi dosa, dan yang sedangkan yang kedua tidak. Namun jika dicermati, prasangka model kedua bisa menjadi pembuka jalan terjadinya prasangka model yang pertama. Dengan ujaran lain, prasangka yang tertumpahkan melalui ucapan itu terjadi karena bermula dari prasangka dalam hati. Karenanya orang-orang yang beriman tetap harus menghindari dua model prasangka tersebut. Apalagi menurut banyak riwayat, Allah Subhanahu wa taala justru melihat apa yang ada di kedalaman hati hambanya. Itu artinya apa? Berarti prasangka dalam hati juga tak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu diangkat ke permukaan, karena dalam kondisi bangsa yang sembraut sekarang ini, sangat mungkin sikap saling berprasangka menjadi lumrah terjadi. Kita masih ingat tragedi Al-Ifku yang menimpa Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, karena beliau disangka berselingkuh. Masyarakat Madinah pun gempar. Rasulullah SAW pada saat itu tidak berkenan. Kemudian gunjingan berhamburan di setiap sudut kota,
ketegangan pun terjadi di mana-mana. Kedamaian hilang, padahal berita perselingkuhan itu hanya dusta yang sengaja disebar orang munafik. Untuk itu, menghindari prasangka sangat ditekankan dalam Islam. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah sedusta-dusta ucapan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, iyyakum wadzanna fa innadz dzanna akdzabul hadis. Cukup demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.